Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA-Tech. Nah, di video kali ini kita akan bahas sebuah HP dari brand lokal lagi yang punya harga itu nggak begitu mahal, sekitar 1,1 juta. Dan ini adalah Evercost Tera S6. Sebenarnya ini bukan HP keluaran terbaru, berhubung saya belum pernah ngebahasnya. Jadi ya baru sekarang kita ngebahas HP ini. Dan di harga segitu ya masih bisa lah ya jadi pilihan. Dan untuk penampakan boxnya seperti ini, jujur saya pribadi suka ya dengan pewarnaannya. Di sini didominasi warna hitam dan biru. Evercost Tera 4 GB. Dan kalau kita lihat desain kameranya, menurut saya pribadi ini bagus ya. Kemudian di sisi kiri ada beberapa icon spesifikasi. Nah, untuk lebih lengkapnya kita baca di bagian belakang aja. Kemudian di sisi kanan ada seri IMEI dan bagian belakang ini dia keterangan spesifikasi. Seperti layar 6,517 ya, 6,5 inch, SD plus, water drop screen, octa-core, 4 GB RAM, 32 GB ROM, back kamera belakang 13 megapiksel plus triple kamera, flash autofocus, kamera depan 8 megapiksel, baterai lumayan gede ya, 4500 mAh, Android 10, dual SIM, WiFi, Bluetooth, support OTG. Dan di sini masih aja diandelin ya. Penghargaan yang pernah didapat dari si Evercost Cellular Award 2018 Evercost. Sedangkan ini Best Brand Gold tahun 2016. Sedangkan sekarang itu udah tahun 2021. Ya pernah menjadi suatu kebanggaan dari Evercost. Oke, kita buka. Nah, di dalamnya di sini langsung dapat si HP-nya ya, jelas. Beli HP dapatnya juga HP. Ini kita kesampingkan dulu. Kemudian di sini kita dapat silikon case yang tipenya ini anti crack ya. Tiap pojokannya ada kayak gini. Ini lebih melindungi saat HP ini jatuh. Kemudian di sini kita dapat kartu perdana Indosat IM3, kartu garansi, terus ada kepala charger yang punya output 5 volt 1,5 ampere aja, ini kecil ya, cuma 7,5 watt. Sedangkan baterainya ini cukup besar, 4500 mAh, itu pasti ngisinya lebih lama. Kemudian ada kabel USB, jelas ini tipenya masih micro USB, nggak ngarep Type C di harga segini, tapi kalau dikasih Type C ya lebih mending lagi sih. Terus ada silika gel, stiker hologram Evercost, dan SIM tray injector. Oke, ini kita kesampingkan dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Nah, ini di bagian belakang ada plastik yang menempel, kita lepas ya. Asik. Kemudian di bagian depan ini juga ada. Mantap. Nah, di sini sudah tertempel screen protector. Kemudian di bagian belakang, nah untuk back covernya jelas ini bahannya dari plastik dengan finishing glossy. Nah, di sini seperti ada apa itu kelap-kelip, dan kalau kita lihat seperti ada pancaran cahaya yang berpusat di bagian kamera ya. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas ini kosong, terus di sisi kiri ada slot SIM. Kita coba lihat apakah triple slot apa hybrid. Nah, di sini sayangnya tipenya itu hybrid ya. Lanjut di bagian bawah, kita lihat di sini mantap. Karena lubang untuk mengecas itu ada di bawah, tidak di atas. Nah, ini tipenya micro USB, lubang untuk speaker, lubang untuk mikrofon, dan lubang jack audio 3,5 mm. Dan di bagian belakang ada tulisan Evercost. Ada 4 kamera, AI Vision 13 megapiksel dan LED flash. Dan kalau kita lihat di sini yang asli kamera cuma 2 ya. Ini sama ini. Kalau 2 ini yakin ini tempelan, kalian bisa perhatikan. Ini kamera abal-abal. Dan bagian depan ini layarnya 6,5 inch. Bantu earpiece ada kamera depan. Oke, langsung aja kita nyalakan. Dan oke, ini dia tampilan layar utama dari Evercost Tera S6. Di sini sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Memang untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini memang tebal ya. Ya, khas HP murah lah, nggak bisa berharap lebih.
Tapi kalau untuk kualitas warna layar di harga segini ini udah cukup bagus sih. Dan untuk aplikasi bloatware bawaan di sini sedikit, cuma ada Toko 1001 dan U-Box Universal. Tapi untuk Toko 1001 ini bisa kita install seperti ini. Oke, kita cek di setelan. Nah, untuk UI-nya ini lebih ke stok Android ya. Kita lihat di tentang ponsel. Nah, versi Androidnya 10 dengan tingkat patch keamanan Android di 5 Desember 2020. Oke, langsung kita cek aja ya di aplikasi yang sudah saya install. Ini pertama AIDA 64. Oke, sistem. Nah, di sini RAM-nya itu 4 GB. Terus untuk internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 24 GB. Lanjut bagian CPU, ini pakai Uni SoC ST9863A octa-core yang terdiri dari Cortex A55 semua ya, dengan clock speed 1,6 GHz. Ini fabrikasinya masih 28 nanometer. Ya di harga segini ya masih pantas lah ya, 1,1 juta. Terus untuk bagian layar ini 720x1600 atau SD Plus. Ini terdeteksi dengan akurat ya untuk ukuran layar 6,52 inch. GPU-nya pakai PowerVR Huawei GE8322. Terus untuk baterai di sini juga terdeteksi akurat yang berkapasitas 4500 mAh. Kemudian kita cek untuk skor Antutu. Ini saya pakai Antutu versi 9. Jadi memang skor Antutunya itu lebih tinggi dibanding Antutu versi 8. Di sini dapat skor 113 ribuan dengan rincian skor CPU 32 ribuan dan GPU 13 ribuan. Ya di harga 1,1 juta ini masih lumayan lah ya. Asal bukan dipaksa untuk bermain game berat. Kalau masih ngayal bermain game berat di HP yang harganya 1,1 juta ya salah kalian sendiri. Terus kita cek untuk multi sentuh di sini ya udah cukup ya 5 titik sentuhan. Kemudian kalau kita lihat untuk sensor box di sini salah sensor box ini real drum. Nah ini sensor box. Nah di sini ya memang nggak bisa berharap lebih. Sensor gyroscope nggak ada, magnet nggak ada, orientasi di sini juga nggak ada. Kemudian kita coba untuk bermain real drum, kira-kira responsivitas layarnya itu gimana, enak apa enggak di Evercoaster S6. Kalau di sini masih aman sih ya, kalau kita coba main di bagian bawah. Nah, ini memang kerasa untuk delaynya ya. Nah, meskipun nggak parah-parah banget, tapi kalau untuk kalian yang suka main real drum, ini udah sangat mengganggu. Oke, kita coba di bagian, langsung kamera aja. Kamera belakang 13 megapiksel dan depan itu tadi berapa? 8 megapiksel. Kalau dilihat di sini sih ya masih lumayan sih untuk ukuran 13 megapiksel dari brand lokal. Kita coba langsung jepret aja, ini pakai ini. Terus kita coba lagi ini. Oke. Kita coba lagi. Oke. Terus untuk kamera depan ini 8 megapiksel. Ya memang khas HP lokal ya, di sini tuh nggak bisa dibilang bagus. Kalau dibilang jelek banget juga enggak. Ya standar banget. Masih cukup untuk video callan. Kalau untuk berselfie ya jelas ini masih kurang. Dan untuk menu foto lain di sini ada manual, burst, panorama dan lain-lain. Kita coba lihat di manual. Ya di sini khas HP lokal dengan harga murah. Nggak ada pengaturan shutter speed dan manual fokus. Cuma gini aja. Oke, langsung kita coba aja untuk bermain game ini. Game yang rame banget. Ya, ramenya karena yang main itu kebanyakan bocil-bocil. Dan itu nggak harus punya spek tinggi. Dan untuk spek rendah masih bisa bermain untuk game ini, yaitu Free Fire.
Nah, untuk settingan grafiknya ini kita mentokin aja di sini. Kita pakai ultra, terus resolusi tinggi high, dan kita pakai FPS tinggi, bisa sampai 60 fps. Oke, langsung kita mulai aja. Oke, ini kita coba turun dari pesawat. Nah, di sini di settingan mentok sih ya, turun dari pesawat ini masih kerasa smooth ya. Ya wajar, karena ini gamenya itu ringan banget. Dan memang game ini tuh cocok di HP yang punya spek kentang. Kalau yang berat untuk kategori game seperti ini Battle Royale, ya jelas itu PUBG. Nah, ini baru turun dari pesawat. Kalau dilihat sih ini masih dapat ya di atas 30 fps, 40 fps aja ini masih dapat. Kalau kontrolnya sih ini yang nggak enak itu memang layarnya keset banget, karena ya ini screen protector bawaan ini wajib dikletek aja dan diganti dengan tempered glass yang punya kualitas bagus supaya lebih enak, lebih licin kalau digeser-geser. Nah, ST9863A kalau untuk main FF ya intinya itu masih enak di settingan yang paling tinggi, tapi ya kalau lama-lama itu pasti bakal mengalami frame drop. Tapi intinya masih sangat enak sih ya. Dan di sini memang suhunya itu kerasa. Udah lumayan panas, padahal ini baru sebentar aja loh. Oke, mungkin gitu aja sih untuk tes game ini. Bukan tes game, cuma coba bentar. Pada intinya ini sudah bisa dipastikan ya, kalau prosesor SC9863A untuk bermain FF itu masih enak. Kalau untuk bermain PUBG Mobile jelas itu nggak enak. Dan untuk apa itu game seperti Mobile Legends itu ya masih enak. Tapi kalau untuk kenyamanan yang untuk bermain terus-terusan ya, jangan disetting yang paling tinggi, karena itu bakal mengalami yang namanya panas banget. Oke, sekian dulu untuk coba game FF. Terus kita coba untuk kualitas speakernya kira-kira seperti apa. Nah, ini kita mentokin volumenya. Kalau di sini memang kualitas speakernya itu ya memang kurang enak ya. Ya wajar aja sih dengan harga cuma 1,1 juta. Terus suara musiknya seperti treble dan bass itu mendem. Terus kalau untuk vokal, ini suaranya lebih ke vokal. Tapi memang antara vokal dengan musik seperti bass dan treble itu nggak bisa imbang. Ya tapi udah lumayan lah. Yang penting bisa ngeluarin suara, dan itu juga masih terdengar jelas. Oke, mungkin itu aja sih untuk video kali ini. Evercostera S6 1,1 juta. Yang gimana menurut kalian? Bisa nggak jadi pilihan di harga segitu? Kalau menurut saya sih ini untuk bagian desain ya ini cakep sih ya dengan model kamera seperti ini. Mungkin kalau orang ngelihat dari jauh ini nggak akan kelihatan kalau Evercost. Kita coba pakein ini anti crack bawaan. Akan seperti ini, lebih aman semisal HP ini jatuh. Kalau yang depan ini biar aman ya wajib pakai tempered glass. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.